warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Safira dengan NIM 2401020094. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang organisasi dan arsitektur komputer, yang dimana indikator pertama yaitu penjelasan tentang komputer DARPA. Jadi, pada zaman dahulu ada perusahaan yang dimana perusahaan itu membuat proyek perusahaan dengan nama DARPA. Nah, itu dengan tujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang dimana DARPA ini dibuat pada tanggal 7 Februari 1959. Nah, dan dahulu juga itu DARPA itu tidak dikenal dengan sebutan DARPA, tetapi dikenalnya dengan sebutan ARPA. Yang dimana ARPA itu adalah Advanced Research Project Agency. Yang pertama kali direkturnya yaitu adalah Roy Johnson. Ya, direktur pertama ARPA itu adalah Roy Johnson. Tetapi pada saat pembuatan perusahaan NASA, Roy Johnson itu kan tertarik dengan proyek-proyek luar angkasa. Jadi dia mengundurkan diri di DARPA ini dan dia mengikuti proyek NASA tersebut. Kemudian digantilah dengan direktur yang kedua, yang namanya itu adalah Brigadir Jenderal Austin, ya, Jenderal Austin Westberg. Nah, ini tetapi Brigadir Jenderal Austin Westberg ini tidak bertahan lama dia memimpin proyek DARPA ini. Dia pada awal tahun 1961 dia tuh mengundurkan diri dan digantilah dengan direktur yang ketiga. Direktur yang ketiga yaitu bernama Jack Ruina. Dan Jack Ruina ini dia kan memimpin. Kemudian dia membuat yang namanya ARPANET dengan tujuan untuk menghubungkan antara universitas dan lembaga penelitian, yaitu ARPANET dihubungkan. Dan di DARPA ini menggunakan model referensi, yaitu dengan menggunakan model referensi TCP atau IP, yang dimana protokol TCP atau IP ini digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan perangkat yang saling terhubung. Ya, itu kayak komponen yang terdapat di itu ada kayak internet, kayak jaringan gitulah, kayak jaringan gitu. Jadi dia untuk bertukaran data dengan perangkat yang terhubung dengan data tersebut. Jadi itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan indikator kedua, yaitu tentang penjelasan konversi bilangan, baik bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Sebelum penyelesaiannya, kita harus tahu dulu konversi bilangan itu, si bilangan ada berapa. Jadi konversi bilangan itu ada 4, yang dimana pertama ada biner, yang angka basisnya itu ada cuma 2, yaitu 0 sama 1. Terus yang kedua ada desimal yang basisnya itu ada 10, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Terus yang ketiga yaitu ada oktal, yang dimana basis oktal itu ada 8. Nah, itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7 aja, karena 0 kan dihitung. Terus yang keempat itu ada heksadesimal, yang basisnya heksadesimal itu ada 16. Jadi dia tuh basis yang paling banyak, ada 16. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah nih, kalau udah 9, yang ke-10 itu bukan 10, tetapi kalau di heksadesimal itu yang 10 itu jadinya A, terus jadinya B, terus jadinya C. Di sini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 berarti D, E sampai
dan terakhir F. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya heksadesimal 0 sampai 9 itu angka, tapi setelah 9 10 seharusnya, tapi dia jadinya A, B, C, D, E, F. Nah, terus saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung konversi bilangan. Oke, kita lanjut. Konversi bilangan biner ke desimal. Itu dengan syarat bilangan biner dikali dengan 2 sesuai posisinya dan tiap digit dipangkatkan mulai dari pangkat 0 dari kanan. Dengan contoh soal biner ke desimal dari 11001. Cara penyelesaiannya, ini kita pisahkan 111 dan dikali dengan 2. Sini kan. Ini 1 kali 2 tambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah kali 2 ditambah 1 kali 2. Terus kemudian, tadi kan perintahnya tiap digit dipangkat mulai dari kanan pangkat 0. Jadi mulai dari kanan, sebelah sini kanan kita pangkatkan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Setelah ini kita jumlahkan ininya. Ini kita jumlahkan. Itu 16 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Nah, setelah kita sudah ini dijumlahin yang ininya, kita jumlahin semuanya ini kita jumlahin jadi 1, itu hasilkan 25. Jadi bilangan desimalnya itu adalah 25. Nah, sekarang kita akan lanjut ke selanjutnya biner ke oktal, yaitu dengan bilangan biner dikelompokkan jadi 3 digit dari kanan dan dikonversi menggunakan konversi bilangan biner ke desimal. Jadi kalau misalnya kalian bisa konversi biner ke desimal, pasti bisa konversi biner ke oktal. Jadi kita selesaikan saja, yaitu kita pisahkan dulu ini soal digit-digitnya menjadi 3 digit tadi. Jadi 110 dan 101. Nah, udah kita pisahkan, kemudian kita konversi menggunakan konversi bilangan biner ke desimal. Jadi kita konversi satu-satu dahulu. Ini dulu boleh, terserah. Yang penting dikonversi satu-satu. Jadi saya akan memulai dari yang ini ya. Jadi 1 dikali 2 tambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 dikali. Terus kan tadi kan konversi biner ke desimal itu dipangkatkan 0 dari kanan. Jadi kita pangkatkan 0 dari kanan juga. Terus kita jumlahkan ini. Ini kita jumlahkan jadinya 4 ditambah 2 ditambah 0 dan menghasilkan nilai 6. Dari mana nilai 6? Dari 4 ditambah 2, 6 tambah 0 jadinya 6. Terus yang kedua kita konversi 101. 1 kali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Sama, kita pangkatkan 0 dari kanan. 1, 2. Terus ini kita kalikan 2 dihasilkannya jadinya 4, 0 dan 1 menghasilkan 5. Terus kemudian kita hasil ini kita taruh di sini. Terserah kalian mau pakai kayak gini atau langsung dijawab di sini juga bisa. Jadi 6, 5. Jadi hasilnya 6, 5. Lanjut lagi lanjut kita biner ke heksadesimal. Itu biner dikelompokkan jadi 4 digit dari kanan dan dikonversikan menggunakan konversi. Jadi dari soal ini kita kelompokkan dulu jadi 4 digit. Kan jadinya 1 0 1 0 1 ya 1 1. Kan ini dari kanan ya, dari kanan. Jadi dari kanan. Nah, kalau dari kanan kan jadinya 1 0 1 0 1 1. Terus kita konversikan dari biner ke desimal. Itu dengan cara ini 0 1 0 1 dikonversikan jadinya 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Soalnya kalau biner ke desimal kan dipangkatkan 0 dari kanan, jadi kita pangkatkan 2, 3. Terus kalau sudah kayak gini, ya kita jumlahin ini berapa hasilnya, ini berapa hasilnya, berapa hasilnya, berapa hasilnya. Terus kan udah tahu hasilnya jadinya 0 ditambah 2 pangkatnya 4 ditambah 0 ditambah 1. Terus berapa ini 1, 2 pangkat 1. Kita jumlahin semuanya, jadi menghasilkan 5. Terus yang ini kita lanjut lagi 1 1 kita konversikan 1 dikali 2 ditambah kali 2 0 1. Jadi ini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jika sudah mendapat nilai ininya, ini juga ya kita taruh sini kan, jadinya 3 dan 5. Jadi hasil konversi si biner ke heksadesimal adalah 35. Ini 35. Jadi biner ke heksadesimal dari 1100101 adalah 35. Oke, kita lanjut bilangan biner
ke desimal tapi pecahan ya. Pecahan apa? Karena di soalnya ini kan ada koma, jadi kan kalau koma pecahan ya kayak pecahan desimal gitu. Sebenarnya kan pecahan banyak kan, ada pecahan kayak pembilang penyebut itu pecahan kayak 1/2, ini kan pecahan. Terus kalau misalnya 3,14 ini juga pecahan sama ini. Jadi kita akan menjelaskan tuh soalnya biner ke desimal dari 1100,11. Caranya gimana sih? Jadi kita pisahkan dulu ininya, karena tidak bisa kita langsung jawab dengan satu ini gabungan ini. Jadi kita pisahkan dulu, yaitu 1100 kan koma 11. Ya kita kerjain dulu yang ini, kita kerjain dengan konversi bilangan biner ke desimal sama kayak tadi konversinya, itu 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah kali 2 tambah 0 kali 2. Dan ini konversinya dari 0 sebelah kanan, 0 1 2 3. Ini kita jumlahin dulu ini hasilnya berapa. Jadi 8 tambah 4 ditambah 0 ditambah 0. Ini 8 ya. 8 tambah 4. Ini menghasilkan 12. Kemudian kita konversi ini di belakang koma ini kan 11. Konversi sama kayak gini. Jadinya 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Tetapi pangkatnya yang berbeda. Kenapa? Karena di belakang koma ini pangkatnya itu kan kalau misalnya di grafik, kalau misalnya di grafik itu kan sebelah kanan itu kan grafik kan kayak gini kan. Hasilnya 0. Nah, ini 1 2 2 3 4. Ini min 1, min 2 dan seterusnya. Kalau tadi kan bilangan bulat, ini bilangan bulat yang tadi pakainya bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari 0 ke kanan, tetapi kalau pecahan di belakang koma itu kita pangkatnya dari 0 atau dari enggak, ini kan dari 0. Setelah 0, dari setelah 0 ke kiri, tapi ke kiri karena di belakang pecahan. Jadi pangkatnya itu min 1 di sini dari kiri, min 1. Sama, ini kan dari kanan. Cuman ini dari kanan, cuman diambilnya ini dari sini dulu, kayak sini gitu. Jadi min 1, min 2. Kita hasilkan ini hasilnya berapa? Cara hitung pangkat min yaitu dengan 1 dikali 2 min 1, yaitu 1/2 pangkat 1 tambah 1 dikali 1/2 pangkat 2. Jadi ini hasilnya 0,5 ditambah 0,25, jadinya 0,75. Kemudian hasil penjumlahan yang tadi kita tambah dengan penjumlahan yang ini, yaitu hasilnya 12,75. Jadi hasil dari biner ke desimal dari 1100,11 itu jadinya 12,75. Sekian. Oke, selanjutnya yaitu konversi desimal ke biner tapi pecahan. Tadi kan biner ke desimal. Sekarang desimal ke biner tapi dalam bentuk pecahan. Dengan cara kita konversikan satu-satu dulu. Jadi 23,75 ini kita konversikan dulu, baru konversikan yang ini. Jadi konversikan ini yaitu dengan cara dibagi dengan 2, karena kan biner itu kan digitnya itu kan 2. Jadi kita bagi dengan 2. 23 dibagi 2 yaitu 11. Sisanya 1. Kalau 11 dibagi 2 yaitu adalah 5, sisa 1. Kita lanjut terus sampai sisanya 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Nah, ini 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Kalau sudah 0, ini udah 1 udah 0. Pokoknya udah setara ini ya. Kita nggak usah lanjutkan lagi karena nanti hasilnya akan menghasilkan jadi kayak berkoma gitu kan. Terus kita ambil ininya untuk dijadikan digitnya itu nanti. Nih sisanya yang kita ambil itu sisanya ini. Tapi dimulai dari bawah. Kita dimulai dari bawah dulu, baru ke atas ini kan, dari bawah ke atas. Jadi 23 digitnya itu 0 1 1 1, 0 1 1 1. Terus kita konversikan yang 0,75 ini. Jadi 0,75. Kenapa jadinya ada 0? Karena kan di depan 0 di depan koma ini kan pasti 0. Ini udah dikonversi, jadi kita ambil ini aja. Nanti kalau misalnya kita nggak kasih komanya, nanti beda hasilnya. Jadi 0,75. Dan itu dengan cara ini bukan dibagi tapi dikali 2 sama dengan 1,5. Terus kita ambil satunya ini. Kita ambil bilangan bulatnya lah. Sisa kayak apa ya? Pokoknya nggak pecahannya lah bilangan bulatnya itu kan. Terus kita ambil bilangan bulatnya 1, sisanya pada kan kita ambil ini kan 0,5. Baru kita relasikan 0,5 dikali 2 sama dengan 1,0. Terus kita ambil bilangan bulatnya. Bilangan bulat. Yaitu 1. Kita ininya 0,0 ya. 0 sisanya 0. Kalau sudah 0 udah berarti nggak ada lagi. Jadi udah 0,75 menghasilkan 1,1. Nah, kemudian kita gabungkan dari 3,75 yaitu konversinya yaitu desimal ke biner menghasilkan 1 nih. Jadinya 0 1 1 1 ya koma ini 1 1. Jadi ini hasilnya 0111,11. Oke, selanjutnya kita konversikan desimal ke biner dengan nilai soalnya dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena biner ini kan digitnya 2. Jadi kita dibagi dengan 2. Contoh soal desimal ke biner dari 23, yaitu dengan cara 23 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 1. Terus kita lanjut lagi 11 dibagi 2. Jadinya 5 sisa 1. Lanjut lagi. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Kita lanjut lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Nah, kalau sudah sama ini ya 2 dibagi 2. Udah kita stop. Dan ini ya udah 1. Ini juga 0. Udah kita stop. Kita nggak usah lanjutin lagi. Nanti hasilnya
perkomaan nanti hasilnya jadinya. Jadi ini hasil dari desimal ke biner dari 23, yaitu adalah dari bawah, kita ngambilnya dari bawah ya, dari bawah terus ke atas. Jadi hasilnya 0, 1, 1, 1. Dah, selesai. Oke, selanjutnya itu desimal ke oktal, yaitu dengan syarat dibagi 8, yaitu soalnya desimal ke oktal dari 537 berapa? Jadi kita bagi 8, jadi 537 dibagi 8 sama dengan 67 sisa 1. Terus 67 dibagi 8 sama dengan 8 sisa 3. Terus 8 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 0. Nah, ini kenapa jadinya 3 ya? Kenapa jadinya 3? Karena ini kita dari ini contohnya itu 67 dikali 8 sama dengan 536 dengan min 1, makanya sisanya 1. Terus yang ini sisanya 3, 8 dikali 8 sama dengan 64 dikurang 67 sama dengan min 3. Jadi hasil dari desimal ke oktal dari 537 yaitu menghasilkan nilai nanti nanti sebelumnya ini, tapi kalau misalnya beda ya, kalau yang dekat sini, nilai akhir yang dekat sini dia diturunkan ke bawah. Tapi kalau tadi kan yang desimal ke biner itu jadi dimasukin itu nilainya, jadinya 1031. Inilah hasil dari desimal ke oktal dari 537. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Itu dibagi dengan 16. Kenapa? Karena heksadesimal itu basisnya itu ada 16, basis datanya itu ada 16, jadi dibagi 16. Contoh soal desimal ke heksadesimal dari 1583. Nah, itu dengan cara kita bagi 16 ya. Jadi 583 dibagi 16 sama dengan 98, sisanya 15. Terus ini kita bagi lagi 98 dibagi 16 sama dengan 6, sisa 2. Terus yang akhir ini kita turunkan jadi 6. Nah, ini nggak dilanjut lagi karena kan 6 dibagi 16 bisa aja hasilnya koma. Kalau misalnya ada yang bingung cara ini kenapa sisanya 15, itu dengan cara 5 ya kan? Dengan cara 98 dikali 16 sama dengan 1568 dikurang 1583. 3 sama dengan min 15, maka hasilnya 15. Terus ini juga sama caranya kayak gini. Yaitu dengan 6 ini ya, 6 dikali 16 sama dengan 96 dikurang 98 sama dengan min 2, makanya hasilnya 2 di sini. Jadi hasil desimal ke heksadesimal dari 583 yaitu hasilnya 6, 2, 15. Tapi ini kita bisa juga merubah 15 ini kan. Tadi kan heksadesimal itu kan konversinya 0 sampai 9 itu kan angka biasa kan. Tapi selanjutnya setelah 9 itu kan A, B, C gitu kan. Nah, jadi kita bisa konversi 15 ini jadi menjadi 6, 2, F. Ini sama aja hasilnya, ini tergantung nanti kalau misalnya ada soal apa di jawabannya, kalau ini 15 ya 15, kalau jawabannya ada F ya pasti buatnya yang F. Oke, sekian. Terima kasih atas konversi bilangan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan konversi bilangan menggunakan poin IEE 754. Yang dimana contoh soalnya yaitu 26,3. 26,3. Kita akan mencari poin IEE 754 dengan cara pertama kita jabarin dulu yang ini satu-satu ini kita ubah ke dalam bentuk biner, yaitu 26 dibagi 2 sama dengan 16, sisanya 0. Terus 16 dibagi 2 sama dengan 8, sisa 0. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, di sini kemudian kita cari yang di sini ya, tapi berbeda, bukan dibagi tapi dikali. Jadi 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6. Ini kita ambil bilangan depan komanya ya, jadinya 0. Terus lanjut lagi 0,62, ininya 1,2, ininya 1 kan, 1 terus 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Nah, 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. Nah, 0,8 dikali 2 sama dengan 1,6, sisanya 1. 0,6 dikali 2 sama dengan 1,2. Ini sisanya 1. Nah, ini kan akan mengulang terus. Jadi kita akan ulang terus ya sampai nilainya 18 bit. Nah, ini setelah hasilnya kita sudah selesai sampai 18 bit. Ini kita gabungin jadinya 26,3 yaitu hasilnya 1 0 0 0 0 0 titik 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Ini sama-sama karena ini kan terus mengulang jadi pasti hasilnya juga sama. Terus setelah cari ini yang pertama ya, poin pertamanya, terus kita cari poin keduanya kita cari dengan
cara kita menggunakan pena merah ya, main keduanya dengan cara menggeser koma ini ke depan angka 1 sini ya, menggeser komanya ke depan angka 1 sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kan di sini. Jadi hasilkan 2 eksponennya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ini eksponennya ya. Eksponennya itu 2 pangkat 5. Ya 2 pangkat 5. Terus itu cara yang ketiga, cara penulisan dalam IEE-nya ya, ini penulisan dalam IEE 754. Penulisan dalam IEE-nya. Nah, ini saya contohkan dengan X ya. X terus X titik sampai dengan X. Cara pertama menentukan X yang di depan ini dengan cara kita lihat soalnya. Jika soalnya di sini bernilai negatif, maka di depan sini akan menghasilkan angka 1. Tetapi jika nilai di sini positif, jadi di sini angkanya 0 karena kan positif, ya 0. Terus cara menentukan ininya dari eksponennya, eksponen yang pangkat ininya 5 kan. Jadi di dalam IEE itu ada angka bias namanya. Angka bias pastinya yaitu 127. Ini angka pasti dalam IEE-nya. Jadi untuk menentukan yang kedua ini angka pasti ditambah dengan eksponen pangkat ini. Jadi 127 ditambah 5 sama dengan 132. Nah, setelah menentukan ini baru angka hasilnya kita konversikan ubah ke bilangan biner dengan cara yang sama seperti di sini. Kita konversikannya. Jadi 132 dibagi 2 66 bisa 0. 66 dibagi 2 33 bisa 0. 33 dibagi 2 ya 16 sisa 1. 16 dibagi 2 8 sisa 0. 8 dibagi 2 4 sisa 0. 4 dibagi 2 2 sisa 0. 2 dibagi 2 1 sisa 0. 1 dibagi 2 0 sisanya 1. Nah, ini hasilnya kan hasil dari konversi bilangan ini ke biner. Kemudian dari 132 itu hasilnya 1 0 0 0 0 1 0 0. Terus selanjutnya ini cara mengisi ini menggunakan dengan cara dari menggunakan yang diambil dari mantisanya setelah diubah komanya ke sini. Jadi kan kalau diubah komanya ke sini kan itu kayak gini nih. Ini dari misal kan tadi angkanya 1 0 0 0 0 titik 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, ini kan kita rubah tadi. Ini dirubah titiknya ke depan sini jadinya kan ini. Nih, jadi sini berarti jadinya 1 titik 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Nah, setelah kita ubah kayak gini, baru kita bisa mendapat hasil ini. Ambil ini dari mantisanya, namanya ini mantisa dari sini. Berarti kita ambil dari sini ke belakang sini. Nah, selanjutnya gabungkan. Jadinya 4 digit ya, jadi 4 digit karena biar gampang menghitungnya, biar tidak pusing, jadi 4 digit aja, 4 digit. Jadinya kita gabungkan 0. Terus hasil ini 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 terus 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 oh ya 0 1 0 1 0. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya betul 0 1 1 salah 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 ya. Ini setelah 8. Nah, boleh kita gabungkan ini jadinya kayak dipisah gini kan. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0. Ini semua ini dari sini sampai sini merupakan bilangan konversi dengan bentuk
poin IEE 754. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mengkonversikan indikator keempat, yaitu tentang konversi bilangan dengan menggunakan ASCII. Jadi konversinya kita harus tahu dulu konversi bilangan itu ada berapa jenisnya gitu. Jadi konversi bilangan itu ada 4. Yang pertama desimal, yang digitnya itu ada 10, dari 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ada biner konversi bilangannya itu ada 2, yaitu 0 sama 1. Yang kemudian ada oktal, yang konversi bilangan oktal itu ada 8, itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini terakhir ada heksadesimal, yang digitnya itu ada 16, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan selanjutnya dilanjut dengan A, B, C, D, E, F. Jadi ini heksadesimal ini adalah konversi bilangan yang panjang dan berbeda karena dia ada huruf-huruf di sini. Terus saya akan konversi bilangan desimal ke biner dari 515, itu dengan cara, kalau kita ke biner di sini kan 2, jadi desimal ke biner itu dengan cara dibagi dengan 2. Jadi 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisanya ada 1. Terus lanjut lagi, ini lanjut ke sini, 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 1. Terus kita lanjut lagi, 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Lanjut lagi, 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Ini pokoknya berlanjut sampai terakhir, sampai ininya 0 ya. Sampai ininya 0 udah stop. Terus cara pengambilan digitnya ini diambil dengan cara dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Jadi desimal ke biner dari 15, yaitu 1 1 1 1. Nah, ini hasilnya 1 1 1 1. Lanjut lagi. Desimal ke oktal dari 537. Berapa? Terus caranya sama, dibagi juga, tapi ini oktal. Oktal itu kan ada 8. Jadi dibagi dengan 8. Jadi 537 dibagi 8 sama dengan 67, sisanya 1. Kemudian 67 dibagi 8 sama dengan 8, sisanya ada 3. Nanti lagi 8 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, kalau desimal ke oktal ini, yang angka terakhir ini 1, kita turunin ke sini. Jadi nanti angkanya diambil. Sama caranya pengambilan digitnya itu sama dengan dari bawah ke atas ini. Jadi desimal ke oktal dari 537 adalah 1031. Nah, kita udah selesai. Nah, ada lagi desimal ke ini heksadesimal. Heksadesimal dari 1583. Jadi kita carinya heksadesimal berapa gitu. Sama caranya dibagi juga, tetapi berbedanya karena heksadesimal itu kan 16. Jadi kita bagi dengan 16. Jadi 1583 dibagi 16 sama dengan 98, sisanya 15. Dan 98 dibagi 16 sama dengan 6, sisanya 2. Dan ini terakhir karena kan tidak bisa dibagi lagi ini ya. 6 ini diturunin ke sini jadinya 6. Nah, kemudian pengambilannya juga sama dari bawah ke atas. Jadi ini desimal ke heksadesimal dari 1583, yaitu 6, 2, 15. Dan heksadesimal ini, 15 di heksadesimal itu kan gak ada, adanya angka F. Jadi ini kita ganti menjadi 6, 2, F, karena 15 di heksadesimal itu kan F. Jadi di sini diganti dengan F. Jadi 6, 2, F. Nah, sekian. Dan kita lanjut konversi bilangan, yaitu dari biner ke desimal dari 11001. Kita konversikannya dengan cara setiap digit ini kita pisahkan dan dikali dengan 2. Kenapa 2? Karena kan biner. Jadi dikalikan dengan 2. Yang tadi kan dibagi, sekarang dikali dengan 2, dan setiap digitnya dipangkatkan 0 dari kanan. Jadi kayak gini contohnya, 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Nih, kayak gini setiap digit ini dipangkatkan 0 dari kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Setelah kita pangkatkan, kita kalikan ini, hasil ini kita jumlahkan lah. Maksudnya ya kalikan angkanya ini dan dikalikan ini menghasilkan berapa gitu kan. Jadi ini kan menghasilkan 16, terus ditambah 2 pangkat 3, 8, ditambah 2 pangkat 2, 4 dikalikan 0, ditambah 0, dan ditambah 2 pangkat 0 itu 1. Jadi 1 dikali 1. Jadi hasilnya 16 ditambah 8 tambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Itu hasilnya 25. Jadi biner ke desimal dari 11001 adalah 25. Kita lanjut lagi. Biner ke oktal dari 110101. Nah, ini kan kita
konversikan biner ke oktal dari 110.101. Itu sama caranya dengan ini. Tetapi kita pisahkan dulu digitnya ini jadi 3 digit. Yaitu dari kanan ya, dari kanan. Jadi 101 terus 011. Udah kita pisahkan, baru kita konversikan dengan cara seperti ini. Itu 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Dipangkatkan dari kanan 0, 1, 2. Nah, ini kan hasilnya 4 ditambah 2 pangkat 1 ya 2 ditambah 0 nah, dengan 6. Berarti ini hasilnya 6. Kita ini konversi sama kayak gini ya. Ya, di sini aja 1 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. 0 1 2. Jadinya 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini hasil ini kita taruh di sini. Jadinya 5. Udah, kok sudah kayak gini? Ini udah berarti hasilnya biner ke oktal dari 11011 1101101 adalah 65. Nah, caranya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Biner ke heksadesimal. Biner ke heksadesimal. Dari berapa ya? Dari 1101101. Kita ngambil yang sama aja ya. Ya, kita ngambilnya soalnya yang sama aja. Biar langsung gitu. Caranya sama seperti ini, sama seperti yang ini. Cuman kalau yang ini dikelompokkan jadi 4 digit dari kanan, jadinya 1010 minus 11. Setelah ini, setelah udah dikelompokkan, ini kita konversikan dengan cara biner ke desimal sama seperti kayak gini. Itu 1 dikali 2 ditambah 1 ditambah 1. Artinya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini yang hasilnya 3, karena kan konversinya itu 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. 0, 1, 2, 3. Jadinya ini 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Ini 5. Jadi konversi bilangan biner ke heksadesimal dari 1101101 itu menghasilkan 35. Dah, kayak gini konversikannya. Oke, selanjutnya konversikan oktal ke biner dari 3, 2, 4. Kita konversikan dengan cara setiap digitnya kita pisahkan terlebih dahulu ya. Jadinya 3, 2, dan 4. Setiap digitnya kita pisahkan. Udah dipisahkan, dikonversikan dengan menggunakan desimal ke biner, dengan menggunakan desimal ke biner. Ya, yang caranya yang dengan pembagian 2 itu, desimal ke biner. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Terus ada 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Nah, kan kayak ini udah. Terus ini sama aja kayak yang desimal ke biner, kita ambil dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas ini. Jadi 3 itu konversi bilangan binernya 1, 1. Lanjut lagi ke 2 dan ke 4. Lanjut ya. Yang kedua dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Itu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, ini hasilnya 1, 0. Yang keempat dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Dan 1 dibagi 2, 0, sisa 1. Hasilnya 1, 0, 0. Nah, jadi konversi bilangan oktal ke biner dari 3, 2, 4 itu adalah 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, terus kita lanjut ke selanjutnya, yaitu oktal ke desimal dulu ya. Desimal. Jadi oktal ke desimal dari, kita ngambil contoh soalnya yang sama aja lah, jadi nggak terlalu 3, 2, 4. Terus caranya oktal ke desimal ini berbeda ya. Dia sama kayak biner ke desimal. Kalau misalnya biner ke desimal itu kan dikali 2, tapi kalau oktal ke desimal ini karena digitnya 8, jadi dikali 8. Jadi caranya 3 dikali 8 ditambah 2 dikali 8 ditambah 4 dikali 8. Dipangkatkan 0 sama dari kanan 0, 1, 2. Jadi hasilnya ini 192 ditambah 16 ditambah 4 menghasilkan 212. Jadi konversi bilangan oktal ke desimal dari 3, 2, 4 yaitu adalah 212. Selanjutnya kita akan konversikan oktal ke heksadesimal. Oktal ke heksadesimal dari 2537. Dari 2537 ya. Apa kan ini 2537. Nah, ini caranya ya lumayan panjang ya. Karena pertama-tama kita harus pisahkan ini terlebih dahulu nih. Digitnya itu kita pisahkan satu-satu. Itu udah kayak 2, 5, 3, 7. Terus setelah kita pisahkan, kemudian ini kita cari dengan cara konversi bilangan ini nih, dengan cara oktal
ke biner itu. Ya, konversi dengan oktal ke biner. Ya, sama kayak yang dibagi 2. Kayak kan 2 dibagi 2 gitu. Tapi harus 3 digit ya, 3 digit, harus 3 digit. Harus 3 digit. Hasilnya harus 3 digit. Kan ini udah ada yang udah kan? Yang udah. Udah kita tulis aja lah ya jadinya. 1 0 2 ini kan 1 0, 3 itu 1 1. 5 belum ada, kita cari. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Jadi hasilnya 1 0 1. Terus yang ketujuh. Kita cari ya. 7 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 1. Ya kan? 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya 1. Jadi hasilnya 1 1 1. Ini kan yang 3 ini kan masih 2 digit kan. Dia nggak boleh, dia harusnya 3 digit. Jadi kita tambahin aja 0 di sebelah kirinya. Kita tambahin 0 di sebelah kirinya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita konversikan lagi. Tetapi hasil biner ini kita bagi menjadi 4 digit 4 digit. Ya, jadi caranya kayak gini ya. Jadinya dari kanan ya, tapi dari kanan. Ini 1 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 0 1 0 ya, 1 1 0 terus 1 0 1 0. Nah, udah kita konversikan jadi 4 di sini. 4 di kan 1 2 3 4, ada 4, ada 4, ada 4. Dan kalau misalnya di akhiran sini nggak sampai 4, di sini yang sampai 4, bisa kita tambahin dengan 0. Sebelah kirinya kita tambahin dengan 0. Terus setelah ini kita konversikan biner ke heksadesimal. Ya, tuh dengan cara oktal ke desimal yang dikali, ya kan, dikali jadi misalkan jadi 4, 2 ini jadi 4 ini. Terus kemudian kita konversikan ke bilangan desimal itu dengan cara 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Nih, dikonversikan. Jadinya kan 0, 4, 0, 1 sama dengan 0. Jadi hasil dari 0, 1, 0, 1 adalah 5. Ini kita konversikan lagi. 0 kali 2. Sama kan, ini sama. Ya udah, kita hasil 5. Dan yang satu-satunya 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 kali 2, 0, 0, 1, 2, 3. Jadinya 6, 4, 2 kali itu 1 kan. Iya, 1, 1 sama dengan 12. Ya. 2 apa enggak 1, 2 ya, 2. Jadinya 13 ya, 13. Dan di bilangan heksadesimal itu 13 itu adalah D. Ya, 13 itu adalah D ya. Di heksadesimal 13 itu adalah D. Jadi di sini D. Jadi hasil dari konversi bilangan oktal ke heksadesimal dari 2537 yaitu adalah 55D. 55D. Oke, kita lanjut lagi konversi bilangan ini terakhir ya, konversi heksadesimal ke desimal dari B6A. Jadi kita tahu dulu B itu nilainya berapa. B kan nilainya adalah 11 ya. Dan A itu dan nilainya 10. Jadi ini adalah nilainya 11, 6, 10. Jadi kita konversikan dengan cara dikali dengan heksadesimal kan digitnya ada 16. Jadi dikali dengan 16 dan dipangkatkan 0 dari kanan. Kayak ini. 11 dikali 16 ditambah 6 dikali 16 ditambah ini kan 10 dikali 16. Kita pangkatkan 0 dari kanan 0, 1, 2. Jadi hasil 16 pangkat 2 dikali 11 itu adalah 2816 ditambah 96 ditambah 10 sama dengan 2922 atau 2922. Jadi hasil dari heksadesimal ke desimal dari 6 B6A yaitu adalah menghasilkan 2922. Oke, selanjutnya kita lanjut dari heksadesimal ke biner dari D4. Heksadesimal ke biner dari D4. Kita harus tahu dulu D4 itu nilainya berapa. Jadi D4 itu nilainya adalah nilai D4 itu kan tadi A10, B11. Jadi 10, A10, 11, 12, 13. Jadi D itu 13 di heksadesimal 13. Nah, kita konversikan. Ya, kita konversikan dengan cara dibagi sama 2. Tapi dikonversikan ke desimal. Konversikan ke biner. Jadi 13 dibagi 2 sama dengan 6. Sisa 1. Terus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Ini hasil dari 13 ya. 13 ini kan D ya. D. Jadi kita terus cari yang 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Jadi D hasilnya 1, 1, 0, 1. Dan
4 itu adalah 100. Dapat di mana? Dari bawah ke atas. Ingat, kita harus perlu ingat ngambilnya dari bawah ke atas. Setelah dapat kayak gini, kan harus 4 digit. Kalau misalnya hexadesimal itu harus ininya 4 digit, harus 4 digit. Pokoknya hasilnya itu harus 4 digit. Nggak boleh 3. Jadi kita harus tambahkan di sebelah kirinya 0, 1, 0, 0 jadinya. Jadi hasil dari konversi heksadesimal ke biner dari D4 yaitu adalah 1101. Kita ambil dari kiri ya, kita ambil dari sini ke sini. 111 0100. Nah, terus kita lanjut lagi heksadesimal ke oktal dari kita ambilnya nilainya yang sama aja ya dari D4 supaya caranya sama kayak gini. Nih setelah diubah ini kan ini udah selesai. Kalau ini masih berlanjut lagi. Jadi kita ambil yang hasil ini aja. Jadi D4 ke biner. Ini kan hasilnya ini biner ya. Biner. Kita ambil hasil yang di sini. D4 ke biner. Habis itu kita kelompokkan menjadi 3 digit. Jadi 3 digit ya. Kita dari 3 digit. Itu dari kanan. Dari kanan dong. Harus dari kanan kita ambil. 3 digitnya dari kanan sini. Jadi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, ini hasilnya 2. Nggak boleh. Jadi kita harus tambahkan lagi 0 di sebelah kirinya. Pokoknya harus 3 digitnya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, nanti hasilnya berbeda kan jadinya. Terus kemudian setelah ini kita konversikan lagi ke bilangan ke biner biner ke desimal ya, biner ke desimal ini yang caranya yang dikali 2 itu kita konversikan. Jadi 0 kali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 kali 2, caranya 0, 1, 2. Terus ini hasilnya kan 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3, hasilnya 3. Terus kita konversikan lagi sama kayak gini, jadinya 0 ditambah kita ambil jadi 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2, 0, 1, 2. Ini sama aja, 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini 0 ya, 0 jadinya 2 sama dengan 2. Maaf, karena 2 kali 0, 1 dikali 0, jadi 2. Terus lanjut lagi, 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Jadinya dari kanan 0, 1, 2. Ya, hasilnya 4 tambah 0 tambah 0 menghasilkan 4. Kita tulis 4. Nah, setelah dapat kayak gini, nah inilah hasilnya. Jadi konversi bilangan heksadesimal ke oktal dari D4 yaitu menghasilkan nilai 3, 2, 4. Nah, ini hasilnya. Dan sekian konversi. Oke, di sini kita akan lanjut ke penjelasan indikator kelima. Indikator kelima yaitu menjelaskan operasi aritmatika bilangan biner dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini ada soalnya ya. Ini penjumlahan dari 00101 ditambah 00110. Ya, ini hasilnya. Nih, kita harus tahu dulu ini syarat-syaratnya ya. Jadi kalau misalnya di penjumlahan dengan ketentuan 1 tambah 0 hasilnya 1, simpannya 0. Terus 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, simpan 0. Jadi langsung aja kita. Jadi 1 ditambah 0, 1 tambah 0, 1. Dan simpannya 0. Jadi simpan 0 di sini. Nah, 0 simpan sini. 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. Simpannya 0. 0 simpan sini. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. Simpannya 1. Jadi simpan 1 di sini. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Simpannya 0. Nah, 0 tambah 0, 0. Simpan 0. Simpan 0. Kalau udah terakhir, udah kita tulis aja di sini. Atau enggak bisa, kalau misalnya enggak di sini, nanti kita tulis di sini. Dah. Terus pengurangan dari 1, 0, 0, 1 dikurang dengan 0, 1, 0, 0. Nih, kita baca dulu ketentuan yang di sini ya. Jadi bisa ditengok. Lanjut aja, 1 dikurangin 0 sama dengan 1, disimpannya 0. 0 dikurangin 0, 0. 0 dikurangin 0, simpannya 0. 0 dikurangin 0, 0 dikurangin 1, 1, simpan 1. 0 dikurangin 1 ya, 1 simpan 1, 1 dikurangin 1, 0, 0 dikurangin 0, 0, jadinya simpan 0 ini. Nah, terus yang ketiga ada perkalian, yaitu 1, 1, 0, 1 dikali dengan 1, 0, 1, 1. Dengan cara seperti pengalian biasa dalam matematika ya. Kita 1 ini 1, 1, 1, 1, 1 gitu perkalian. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 0, 0, 0, 1 dikali 1, 1, 1 dikali 1, ini 1, 1 dikali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0, 0. Ini sama aja. Nah, habis setelah itu kita turun ditambahin ya, tambahin. Ini 1, 0 tambah 1, 1, 1, 0, 0 ditambah jadinya 1, 1, 1, 0, 1 ditambah 1, 1 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 0, tadi sisanya 0 ya, sisanya 0, jadinya 0 ditambah 1 sama dengan 0, sisanya. Terus habis itu kita 1, karena 1 ini tadi ada simpan 1 di sini, harusnya simpan 1 di sini. Terus yang terakhir ada pembagian. Ini pembagian dari 1, 1, 1, 1, 0 dibagi dengan 1, 1 dengan cara pembagian seperti biasa. Kalau misalnya kita ambil 1 aja kan nggak bisa, jadi kita harus ambil 2 ini karena di sini kan 2 biar bisa dibagi. Ini 1, 1 dibagi 1, 1 hasilnya 1, 1 dikali 1, 1 sama dengan 1, 1. Terus ini turun lagi ke bawah, jadinya 1, 1 dibagi 1, 1 hasilnya 1, 1 dikali 1, 1 hasilnya 1, 1. Udah, paling turun juga. Jadi tinggal dikurang 0, 0, 0. Jadi hasilnya 1, 1, 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan indikator ke-6 yaitu tentang gerbang logika. Kayak mana? Apa itu gerbang logika dan cara dia menghubungnya itu kayak mana? Jadi di sini kan ada tulisan
yang dimana nih gerbang logika adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan arus pada rangkaian elektronik. Biasa juga sistem yang mengatur untuk input atau output sistem elektronik. Jadi gerbang logika adalah komponen yang digunakan pada elektronik untuk sebagai arus penghubung agar elektroniknya bisa berfungsi kayak gitu ya. Terus kita lanjut lagi, ada namanya gerbang logika memiliki banyak jenis, yaitu ada AND, gerbang logika AND, OR, ada NOT, ada AND, ada NOR, ada XOR dan XNOT. Jadi gerbang logika AND itu adalah gerbang yang gerbang logika AND itu ada yang caranya itu penggunaannya dengan ini, kali A dikali B sama dengan Y. Terus yang gerbang logika OR, ini gerbang logika OR yaitu kalinya ini caranya A ditambah B sama dengan Y dengan indikator ini binernya itu adalah misalnya jika A di sini 0 0 1 1 dan B-nya 0 1 0 1. Jadi kalau misalnya 0 sama 0 tambah 0 hasilnya 0. Jika kalau itu hanya atau lah. Kalau 1 dan 0 1 atau 0 jadi hasilnya 1 gitu. Ini ada NOT dengan caranya kayak kebalikan, jadi ya kebalikan. A sama dengan biasa kalau misalnya di logika itu ada yang namanya negasi ya. Kalau di logika ada namanya negasi yang dimana itu ada kebalikan. Jadi kayak misalnya true nanti kebalikannya false gitu. Jadi kalau misalnya 0 ya kebalikannya 1 gitu. Terus ada not n dengan ini gambarnya kayak gini. Terus rumusnya ini ada A titik B kali B sama dengan ya ini implikasi negasi ini negasi negasi ini ya. Negasi A kali sama dengan ini. Jadi dengan ininya 0 1 maka menghasilkan 1. Kebalikan ya. Ya, hasil dari N nanti dibalikin. Hasilnya dibalikin gitu. Kayak misalnya ini kan 0 sama 1 hasilnya 0. Tapi kalau di sini hasilnya akan 1. Nah, terus ada NOR. NOR ini dengan caranya itu negasi A tambah B sama dengan Y. Jadi kalau misalnya ada ini ini kebalikan dari OR. Gambarnya kayak gini, ada bulatannya di sini. Terus ada XOR. XOR yang dimana ini sama kayak OR, cuman ada tanda bulatan ini, bulatannya itu. Ya, kita bisa tengok rumusnya di sini ya. Terus ada XNOR ada bulatan di depannya. Ini sama di sini, tapi ada negasinya dia. Kalau yang XOR nggak ada negasinya. Oke, selanjutnya ada yang namanya itu adalah half adder. Di gerbang logika ada namanya half adder. Jadi half adder ini adalah rangkaian elektronik yang bekerja untuk melakukan perhitungan penjumlahan dalam bentuk biner dan masing-masing memiliki 1 bit. Jadi artinya yaitu gerbang logika yang cuman memiliki 1 bit. Jadi cuman memiliki cuman 1 ininya aja. Ininya cuman 1. Kan tadi kan yang sebelumnya itu kan ada kalau inputnya ini cuma 1 aja nih, inputnya cuma 1. Itu beda ya Kak ini. Kalau half adder itu inputnya cuma 1. Terus kalau misalnya full adder ini adalah rangkaian elektronik yang bekerja untuk melakukan perhitungan penjumlahan dalam bentuk biner dan biasa bitnya itu lebih dari 1. Tadi kan kalau yang di half adder ininya bitnya cuma 1 aja karena kan input pasti ada true sama false misalnya kan. Ada 0 sama 1 gitu. Terus kalau misalnya full adder dia ada lebih dari 1. Jadi ininya kan biasanya cuma 2 setiap gerbang ini ada 2 ini. Nah, terus tapi kalau full adder dia biasanya ada lebih 1 atau ada lagi di sini.
Pokoknya dia lebih dari 1 bit ini. Nah, oke, selanjutnya ada nih contoh pengerjaan soal yang tentang gerbang logika. Contohnya itu di sini ada tentukan jika P dan Q bernilai 0 dan R sama S bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai berapa gitu. Jadi kan di sini P, di sini P, di sini Q. Jadi kita tulis di sininya P-nya 0. Tuh. Terus Q-nya 0. Dan R sama S bernilai 1. Jadi R, ini R berarti sini 1, S-nya 1. Jadi menghasilkan nanti kan di gerbang XOR ya. Ini di gerbang XOR kalau nggak salah ya, XOR atau di gerbang XOR, iya kayak di gerbang XOR ya. Atau di gerbang ini NOT. Ini di gerbang NOT ini nih. Ini di gerbang NOT. Kita anuin dulu gerbang NOT. Ini kan kebalikan. Jadi kalau misalnya sini 0 jadinya sini 1. Terus ini 0. Jadi 1 sama 0 menghasilkan 0. Terus ini 0, ini 1. Jadi 0 sama 1 menghasilkan 0. Dan 0, oh ya di sini seharusnya 0, ini hasilnya 0. Oke. Terus yang ini ada contoh kedua soalnya, yaitu ada tentukan jika P dan R bernilai 1, Q dan S bernilai 0, maka menghasilkan nilai berapa. Nah, sama kan dekat sini, terus kita cari ini 1 sama 0. Ini kan namanya dalam gerbang logika itu XOR ini. Ini gerbang XOR. Dan yang ini itu adalah gerbang NOT. 1 sama 0 di XOR itu menghasilkan 1. Nah, ini. Terus di NOT 1 itu menghasilkan 0. Ini lanjut aja karena kan di sini nggak ada gerbangnya lagi. Terus di NOT dan NOT N, di NOT N ini 1 dan 0 ini menghasilkan 1. Terus ini kan 0, di sini 0. Jadi 1 sama 0 di gerbang di gerbang OR, ini di gerbang OR 1 sama 0 menghasilkan nilai 1. Jadi ini hasilnya 1. Nah, terus kemudian saya di sini akan menjelaskan indikator ke-7, 8, 9, 10. Ini mencakup semuanya, semua indikator ya. Kalau ini indikator ini 7 itu pengertian apa cara kerja CPU ya, cara kerja CPU ini. Sama bagian komponen-komponen yang ada di dalam CPU ini. Baik, kita lanjut. Ini ada yang di bagian CPU itu ada 4 komponen. Yang dimana pertama ada ALU, ada CU, register, dan bus. Jadi di CPU yaitu adalah perangkat keras dalam komputer yang memiliki fungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Jadi CPU ini tugasnya ya untuk menerima dan melaksanakan apa perintah dari komponen-komponen ini ya, dia tuh menerima perintah dari komponen-komponen ini yang kemudian nanti akan disimpan di perangkat keras ini, di perangkat keras. Jadi pertama ini kan ada ALU. Nah, ALU itu adalah atau biasa disebut dengan Arithmetic and Logic Units, yaitu Arithmetic and Logic Unit adalah data yang terdapat di CPU yang berfungsi untuk penjumlahan menggunakan kode biner. Jadi kalau penjumlahannya tidak menggunakan kode biner, dia nggak akan berfungsi gitu. Terus yang kedua ada register. Register ini dalam CPU berfungsi untuk media penyimpanan internal, jadi kayak RAM lah, jadi kayak fungsi RAM ya, RAM gitu kan. Cuman kalau RAM itu kan besar, tapi kalau register ini dia kecil, digunakan untuk menyimpan data sementara di CPU.
Terus ketiga ada CU atau biasa disebut dengan control unit. Jadi adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur supaya alat yang digunakan berjalan dengan lancar. Jadi dengan ketentuan kayak dia mengatur kapan alatnya di-input dan kapan alatnya di outputkan gitu. Jadi dia mengatur kayak gitunya. Terus bus yang terakhir nih ada bus. Bus ini fungsinya yaitu untuk menjadi alat penghubung antara komponen lain dan komponen-komponen di dalam CPU agar terhubung dan bekerja satu sama lain. Jadi bentuk bus ini kayak kabel panjang gini. Dia menghubungkan kayak misalnya arahnya ke sana, ya dia ini. Kalau misalnya arahnya ke sini, dia menghubungkan. Pokoknya ini fungsi dari bus. Nah, terus kemudian ada penjelasan tata cara penggunaan penggunaan CPU dengan yang laporan yang saya buat. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan penjelasan indikator 7, 8, 9, 10 yang berdasarkan laporan yang saya buat ya. Ini laporan yang saya buat, ini berdasarkan laporan yang saya buat. Ini penjelasannya ya. Jadi pertama dimulai dari ini prosesor nanti akan mengambil instruksi dari address ke 0. Jadi address ke 0 dia akan mengambil instruksi prosesor pertama kali. Kemudian dia membaca value-nya. Ini address ini nanti ditaruh di sini prog ini kan jadinya 0. Ini membaca fetch pertama baca ini. Terus kemudian di code ini baca ini untuk meletakkan ini. Jadi baca value-nya apa, misalnya load F, load V. Berarti di sini di instruksinya ini jadinya load V. Load V ini kan artinya instruksi untuk memuat nilai V ke alamat 20 nih, ke alamat 20. Ke alamat 20 ini. Nih, instruksi untuk alamat ke 20 ya. Jadi alamat 20 dan di sini kan 0. Jadi taruh di akumulatornya 0. Nanti kemudian yang ini kan untuk menol ini jadinya 0. Di sini nanti akan disimpan 0. Dah. Terus setelah itu pergi kita ke load ke address ke 1. Address ke 1 yaitu adalah load n. Jadi dimana itu untuk memindahkan dan menyimpan nilai n yang berada di alamat 19. Jadi load n ini kan ini 19. Jadi untuk memindahkan alamat alamat ke 9 ya. Alamat ke 19 ke register. Ini ke register nih. Aku ACC atau aku ke SSC nih, pindahin ini 55 ke sini. Dah. Setelah itu lanjut lagi ke load ini ke address kedua yaitu load 21. Yaitu yang instruksinya itu menyimpan nilai array pertama yang berada di alamat 21 ke register 2. Ke alamat ini load 21 ke alamat 21 ke register yang kedua. Jadi kayak ke ini aku nggak ya, ini ke register yang kedua, berarti yang kedua tuh. Kan tadi pertama 5. Jadi ke yang kedua 21 7. Terus kemudian lanjut lagi ke address ketiga yaitu load 22. Yaitu untuk yang load 22 ke 22 ini kan nih ke simpan ke register ketiga. Ya sama ini taruh sini kan. Terus lanjut lagi ke 4. Itu load 23 ke register sini. Ya. Ya ke register 2 ini. Terus load 24. Jadi load 24 ini untuk menyimpan nilai yang berada di alamat 24, menyimpan nilai alamat dan 24. Menyimpan alamat 24 ke register kedua. Ini 8, tadi kan register keduanya 7. 7 atau apa? Ya 8 ya. Ini 8 berarti diganti ke 8 jadinya. Terus kita lanjut lagi tadi ke 25 ya. Terus ini ya. mov i, 1. Jadi mov i, 1 ini adalah itu untuk menginisialisasi nilai i adalah 1. Jadi nilai ini kita inisialisasi jadinya 1. Terus nilai i ini disimpan ke register keempat. Register keempat di sini 1. Berarti register keempatnya 1 kan tadi. Nah, kemudian kita ini 1. Lanjut lagi cmp i, n.
yaitu menjalankan instruksi untuk membandingkan nilai I dengan nilai N. Nilai I ini kan 1, bandingkan dengan nilai N. Nilai N-nya itu tadi kan 5, dekat sini ada 5. Jadi nilai N-nya itu 5, dibandingkan 1 sama dengan 5. Terus lanjut lagi ke JG 19. JG 19 ini 5. Terus JG 19 ini itu instruksi untuk melompat ke address 19. Jadi instruksi untuk melompat ke 19. Itu nanti salah. Instruksi ini salah tadi. Ini seharusnya ke 18 ini. 18. Jadi misalnya ini dibandingkan nanti kalau misalnya jika I lebih besar dari lebih besar atau lebih kecil dari 5, lebih kecil ya, jika I lebih besar dari N, nanti ada ini itu, tapi kan nyatanya I itu lebih besar dari 5. Jadi maka akan terjadinya pelompatan atau jump. Ya kalau misalnya ini pelompatan. Jadi kalau misalnya I-nya lebih besar, dia nggak akan melompat. Tapi kalau I-nya lebih kecil, dia akan melompat. Nah, kemudian kita ke instruksi selanjutnya, yaitu sub A, I, 1. Yaitu artinya itu adalah tugas ALU itu untuk menghitung indeks array A sama dengan I dikurang 1. Ya, dengan nilai awal I itu 1, maka nilai awal I 1 dia akan dikurang di ALU. Sebenarnya tadi ada ALU ya di sini, tapi aku nggak buat ALU-nya. Jadi I-nya kan I-nya kan 1. Saya nggak buat ALU, jadi ini 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka hasil indeks arraynya yaitu 0 dan dilakukan ke register kelima. Udah kayak gitu, kita ke lanjutnya, yaitu load A, X ditambah X tambah A. Yaitu perhitungan, sama juga dengan perhitungan nilai array. Yang dimana nilai X tadi itu kan 21 ya, kalau ya nilai X itu 21 karena tadi hasil penambahan ya dari nilai berapa tadi ya, hasil penambahannya. Jadi X-nya 21 ditambah dengan A-nya itu, A-nya tuh 0. Karena kita belum menghitung nilai A-nya, jadi 0. A-nya 0 karena ini kan nih, A 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ini A-nya 0. Jadi 21 di sini di ALU tuh nanti 21 ditambah 0 sama dengan 21. Jadi 21 nanti dia membaca address ke 21, yaitu dengan nilai 7. Kemudian disimpan ke register kelima dengan angka 7. Ini register kelima. Terus kita lanjut ke yang namanya add A, I. Jadi add A, I yaitu untuk menambah nilai I pada nilai A. Jadi untuk menambah nilai I pada nilai A. Ya, terus terjadinya proses penjumlahan juga di ALU, yaitu dengan cara 7 dikali 0 tambah 1 sama dengan 8. Nah, terus ini disimpan lagi di registernya 8 ya. Kemudian kita lanjut lagi ke add V, A. Add V, A yaitu sama juga, ini adalah untuk penjumlahan nilai V dengan nilai A. Nah, ini penjumlahan di ALU lagi, yaitu dengan cara V ditambah A kan. V-nya itu kan 8. V-nya itu 0 ditambah ini A. Ini A-nya kan tadi kan 8, jadi sama dengan 8. Terus lanjut lagi sampai ini store V. Jadi nanti nilai register yang ada di register 2, yang tadi nilai V itu kan yang ada di register 2 tadi awal ini itu. Terus register 2 ke alamat 20 ya, di alamat 20 ini. Nah, terus dia akan merubah dengan nilai yang sudah dianuin, itu nilai 8. Jadi di sini akan diganti dengan nilai 8. Nah, kemudian lanjut lagi ke print V. Jadi dimana itu cetak output keluaran berupa nilai V. Jadi nilai V yang berada di lokasi 20 atau address 20 nih dicetak nilainya 8. Terus print INCI yaitu untuk menaikkan nilai I sebanyak 1. Jadi setiap I itu akan dinaikkan. Jadi tadi kan nilai I-nya 1. Nilai I-nya kan 1 kan tadi ini kan. Terus dia naikkan jadinya 2. Setelah 2 baru perintahnya yaitu jam ini salah. Ini seharusnya 8. Jam ke 8. Ini. Sudah jam ke 8. Tuh dia lompat. Jam itu artinya lompat ke
address ke-8. Jadi lompat ke address ke-8 dan membaca value-nya. Ini perintahnya cmp in i,n. Terus dia akan melakukan proses yang tadi sampai ke ini, sampai jam lagi, dan sampai dengan penjumlahan nggak sampai 43 gitu. Sampai itu nilai yang ditentukan. Nanti jika nilai i lebih besar dari n, nanti kan ada misalnya jika nilai i lebih besar dari n, terakhir itu, terus maka prosesor akan membaca instruksi ini 18 kan. Nanti kan jika nilai i sama dengan n, maka proses akan memberhentikan jalannya program. Setelah udah i-nya lebih besar dari n, dia akan berhenti secara otomatis. Dan kemudian itu hasilnya lah, hasil dari cara kerja CPU-nya. Jadi sekian, terima kasih atas video-video yang penjelasan yang sudah saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan pastinya ada pengurangan di dalam mengerjakan penjelasan indikator-indikator tersebut. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.